warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya Dwi Anggia Yulestari NIM 16. Dengan saya Rai Surfiana NIM 26, Kami dari Universitas Muhammadiyah Jember, Fakultas Ilmu Sosial dan Politik, Prodi Ilmu Pemerintahan. dalam mata kuliah Tata Kelola Keuangan. Di sini kami akan menjelaskan tentang Penyusunan RAPBN dan APBN. Baik Mbak Anggi, jadi menurut Mbak Anggi RAPBN itu bagaimana sih? kalau menurut saya nih ya Mbak Era, RAPBN itu rancangan anggaran yang belum disahkan oleh DPR. Oh, jadi misalnya ya kalau ditolak DPR itu bagaimana? Ya, jika RAPBN-nya ditolak oleh DPR, maka menggunakan APBN yang lama, Mbak. Terus, kalau RAPBN-nya itu diterima oleh DPR, maka APBN-nya itu diganti sama RAPBN yang baru, seperti itu, Mbak. Jadi intinya bagaimana Mbak? Jadi, intinya itu RAPBN itu masih dirancang, masih rancangan, Mbak, rancangan anggaran, jadi belum bisa digunakan. Dan APBN itu sudah menjadi rencana atau dapat digunakan, itu, Mbak. Jadi APBN itu rencana keuangan tahunan pemerintah yang disetujui oleh DPR, seperti itu, Mbak. Dalam penyusunan RAPBN dan APBN, apakah ada asas-asas tertentu, Mbak Era? Ya tentu Mbak, ada 3 asas. Yang pertama yaitu asas kemandirian. Yang kedua asas penajaman atau pendalaman prioritas dalam pembangunan. Dan yang ketiga yaitu asas penghematan menuntut APBN agar meningkatkan efisiensi dan produktivitas. Jadi asas kemandirian itu berarti merupakan pembiayaan yang didasarkan pada kemampuan negara yang dilengkapi dengan pinjaman luar negeri sebagai tambahan, Mbak. Kalau yang asas penajaman itu merupakan APBN harus mendahulukan pembiayaan yang bermanfaat, gitu, Mbak. Terus, Mbak, yang asas ketiga, asas penghematannya gimana? Ya itu untuk meningkatkan efisiensi dan produktivitas dalam penyusunan RAPBN dan APBN. Oh gitu ya Mbak. Jadi penyusunan APBN itu memiliki beberapa tahap sih Mbak. Penyusunan APBN ini dibagi menjadi 2 tahap, Mbak, yaitu proses pembicaraan dan juga proses penyampaiannya. Proses pembicaraan antara pemerintah dan DPR berlangsung dari bulan Februari hingga Agustus, Mbak. Kemudian, proses penyampaian dan pengkajian juga pengesahannya APBN dilakukan dari bulan Agustus sampai bulan Desember, gitu, Mbak. Terus, tujuan penyusunan APBN sendiri itu apa, Mbak Era? Jadi gini Mbak, penyusunan APBN dilakukan untuk membiayai segala kepentingan negara demi mewujudkan perekonomian nasional yang lebih baik, Mbak. Dari rincian APBN tersebut, pemerintah dapat melihat sebesar penerimaan negara yang diterima serta berapa besar biaya yang harus dibayarkan negara di tahun anggaran berjalan, Mbak, begitu. Oh iya ya Mbak. Jadi fungsi APBN sendiri itu seperti apa, Mbak? Fungsi APBN itu yang pertama yaitu alokasi barang publik, Mbak, yang merupakan bertugas untuk menyediakan barang publik, contohnya pelayanan kesehatan, jalan raya, sekolah, dan lain-lain. Lalu yang kedua yaitu distribusi pendapatan. Nah, distribusi ini dalam rangka untuk memperbaiki distribusi pendapatan itu sendiri, Mbak. Lalu yang ketiga, stabilisasi perekonomian. Nah, fungsi stabilisasi ini berkaitan erat dengan politik anggaran. Jadi tergantung keadaan ekonomi yang sedang terjadi, seperti itu, Mbak. Oh gitu ya Mbak ya. Jadi seperti itu teman-teman, penyusunan RAPBN dan APBN. Jika ada kurangnya atau ada salah kata, kami mohon maaf sebesar-besarnya.
Kami akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.